Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Maqala fil kitabil karim wa nurul syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in sakartum la adinakum wa in kafartum inna adzabi lasadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi minallahdi ila lahdi. Dan puji syukur kami rahmatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita sehat, panjang umur di tempat yang barokah ini. Dan kita panjatkan kepada Nabi Agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya akan menyuruhkan navigasi tentang pola hidup sehat. Apakah kalian tahu tentang pola hidup sehat itu apa? Tidak tahu. Pola hidup sehat tentunya sehat merupakan cara hidup yang mengutamakan kesehatan mental dan fisik. Dan pola hidup sehat mental dan fisik kita harus terjaga, itu dengan konsisten dan menghindari keburukan dari kebiasaan buruk yang kita lakukan. Ada pepatah mengatakan sehat itu mahal. Maka dari itu kita harus belajar hidup sehat. Apakah Mas Beni tahu? Tidak tahu. Tentang hidup sehat, contohnya seperti apa? Contohnya makan makanan yang bergizi. Dan Alif, menurut Anda contohnya seperti hidup sehat seperti apa? Tidur yang cukup. Nah, tidak hanya itu saja, menjaga pola hidup sehat juga dapat membantu dan meringankan kualitas hidup. Dan bila kita sudah menerapkan pola sehat, kita akan mendapatkan kesehatan dan stamina yang baik. Dan jika kita tidak mengikuti pola hidup sehat, selalu mengikuti pola hidup yang buruk, kesehatan mental kita akan terkurang, seperti lelah, gampang mendapatkan rasa sakit, penyakit seperti detak jantung yang lemah, sering sakit, demam, dan batuk. Contohnya kalau hidup yang buruk itu seperti tidur berlarut malam, seperti bergadang. Nah, kalangan anak muda biasanya terlalu banyak mengikuti arus seperti bergadang. Bergadang itu secukupnya, maksimum itu jam 12. Nah, yang selanjutnya itu dilarang merokok. Bila Anda merokok, tentunya Anda sering merasa lelah. Walaupun kalian sering merokok juga tidak baik dari tubuh. Seperti orang yang tidak pernah olahraga dan sering olahraga, perbandingan antara orang yang merokok dan tidak merokok sangat berbeda. Bila orang yang sering merokok akan cepat lelah, 5-10 menit sudah lelah. Beda sama orang yang menerapkan hidup sehat dan makan makanan yang bergizi, yang tidak merokok, itu staminanya masih kuat sampai 20-15 menit. Nah, juga tidak minum minuman keras seperti alkohol, narkoba, itu bisa merusak mental kita dan ingatan kita itu berkurang, baik dari mental maupun dari badan kita. Dan biasanya orang yang minum atau bernarkoba itu bisa terlihat dari badan kita itu menjadi lemas dan tidak bergizi, terlihat tidak bergizi. Nah, dari pendapat Mas Doni tentang menghindari narkoba dan alkohol itu gimana? Kalau menurut saya pergaulan yang paling penting itu pergaulan. Berpengaruh ya lingkungannya? Sangat berpengaruh. Jika ingin hidup sehat, berarti carilah lingkungan yang positif. Betul. Dan Rasulullah SAW mengajarkan untuk makan secukupnya, tidak berlebihan, dan berhenti untuk minum minuman keras. Benar, Bro? Betul.
Terus tidak merokok. Apakah Mas Budi merokok? Tidak. Belum. Nah, bila Anda belum merokok, jangan sekali-kali untuk mencobanya, karena dari sifat mencoba itu akan mendapatkan ketagihan. Di rokok itu juga ada nikotinnya. Nikotin itu ada buat menagihkan seseorang untuk terus-menerus merokok. Nah, dari situ kita lebih baik untuk mengkonsumsi minuman maupun makanan yang bergizi. Seperti minumannya minum susu yang bergizi seperti susu bendera, dan makanannya itu seperti sayuran, wortel, bayam, dan lain sebagainya. Dan pola tidur juga harus diminimalisir, dan minimal orang tidur itu 5 jam, maksimalnya 7 jam. Bila lewat dari situ mesti merasa pusing. Apakah benar, Pak Arif? Sangat benar sekali. Ya, dan juga olahraga. Rasulullah menganjurkan untuk berolahraga secara teratur, seperti berjalan kaki, bermain bola voli, dan lari pagi. Nah, itu bisa membugarkan badan kita secara sehat, secara fisik, dan secara mentalnya kita berpikiran positif. Kita secara positif, kita akan mendapatkan kesehatan secara mental. Nah, dari situ kita berpikiran positif juga bisa menambahkan kreativitas. Dan dari situ mental, fisik, dan lingkungan yang nyaman juga berpengaruh. Seperti bila kebersihan di lingkungan kalian, menjaga kebersihan secara konsisten, maka kalian menempatkannya juga nyaman. Apakah benar, Mas? Benar. Nah, dari situ kan ada patah mengatakan an-nadhafatul minal iman, kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, dari situ bila fisik dari lingkungan sudah bersih, maka jiwanya juga bersih. Mau ngapa-ngapain enak, tidak malas gitu. Awal dari kemalasan itu berawal dari kotoran, dan dari kotoran juga mendapatkan kemalasan. Apabila kita seperti mau sholat nih, sholat itu lingkungan harus bersih dulu, ya kan? Dan kita harus berwudu secara fleksibel. Dan juga ada hal yang paling penting, sulit dilakukan dalam mengkonsumsi pola hidup sehat, adalah konsisten dan disiplin. Nah, biasanya seseorang kalau konsisten dan disiplin itu memang berat. Contohnya seperti apa? Kalau konsisten dan pola pikir yang sehat dari dari pola hidupnya sehat, gimana? Contohnya seperti berolahraga. Oh ya, berolahraga setiap minimal 1 minggu sekali ya. Ya. Nah, 1 minggu sekali itu juga dapat membugarkan dan tidak cepat sakit di badan. Ya. Betul. Nah, juga ada, pastikan untuk mengikuti jadwal tersebut dalam konteks kedisiplinan dan konsisten. Jangan mudah menyerah dan teruslah melakukan perubahan kecil yang terus-menerus hingga menjadi kebiasaan yang sehat. Bila Anda sudah konsisten, sudah disiplin, maka hidupmu akan sehat dan terarah, terkesan bernilai. Nah, dari konsep itu, kedisiplinan dalam hidup sehat itu memang bermanfaat, sangat bermanfaat bagi kita kaum yang muda. Dan dari sini ada yang mau bertanya tentang hidup sehat seperti apa? Ada? Tidak ada. Maka dari itu saya mengakhiri, bila Anda ingin hidup sehat, makalah jaga kesehatanmu sebelum datangnya sakitmu dengan cara lindungi lingkungan dengan pikiran yang positif, dengan kebersihan juga tempatnya. Bila Anda tempatnya bersih, maka pikiranmu juga akan bersih, positif. Hindari dengan kata-kata negatif maupun pikiran negatif. Itu akan berpengaruh untuk masa depan dan keseharianmu. Maka dari itu, wabillahi taufiq wal hidayah.
Mohon maaf bila ada salah dan kata maupun perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.